biar abang itu lebih manfaat atau mafsadatnya gitu. Ada manfaat atau tidak gitu bang. Ya kesan itu merujuk ke situ lah. Ya kan? Bang dari Madura Pasti bang? itu. Abang dari Madura? Iya. Ya dari Madura saya bang. Dari Madura. Oke, kemarin itu banyak bang, teman-teman lawan diskusi saya dari Madura. Gitu. Ada satu teman saya bang, namanya Gus Wafi. Dia mengakui itu bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Ya. Setuju berarti Anda ya? Masuk apa bang? Bentar dulu. Ya bang Idis. Ini saya sangat bersyukur kepada Gusti Allah bertemu dengan Bang Edis ya. Bukan, pernyataan Gus Wafi yang mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Siapa yang disalib nih? Siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Yohanan. Apakah Simon ini? Simon. Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yadis. Ya, sekarang. Apa lagi? Yahuda. Eriat. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang disalib bukan Yudas, Barsabas. Makanya teman-teman muslim ya, ketika kamu membantah sebuah fakta, pasti lidahmu akan keriting. Ya, orang yang membantah fakta, lidahnya akan keriting sendiri. Iya, sama bang. Negara kita itu punya sejarah sendiri. Apa? Sejarahnya yang kita sama-sama tahu. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Ya kan? Ketika ada orang coba-coba mau bantah fakta itu, pastilah lidahnya akan berkelip macam ular. Iya. Siapa? Bukan Soekarno. Siapa? Seperti itulah orang yang membantah penyaliban Yesus. Ya, begitulah ya Bang ya. Kita berbicara simpel-simpel aja. Bagaimana membantah orang Islam begitu. Nah, ketika kita bantah begini, si Bang Ripka ya maju terus Bang Ripka ya. Sudah kembali ke jalan yang benar, ya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mencerminkan ajaran-ajaran Yesus seperti itu Bang ya. Oke, Bang Ripka, selamat malam ya. Ya, selalu Bang. Oke, salam. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa kita bahas? Ya karena orang Kemenak itu tafsirnya Kemenak. Gitu loh. Kementerian Agama Republik Indonesia membawa Bible dalam tafsirnya. Dan itu orang Islam sendiri sekarang malah sudah bantah Kemenak. Malah mereka bantah Kemenak. Mereka bantah Kemenak. Nih ya. Bentar ya. Bentar ya. Kita bukakan. Soalnya kita tidak persiapkan nih. Di dalam tafsir Kemenak, ya, bagaimana mereka mengatakan sesuatu tetapi dibantah oleh orang Islam sendiri. Yang bantah siapa? Donditan sendiri yang bantah Donditan. Oke ya. Kita lihat bagaimana Donditan
membantah, ya, membantah. Nih, contoh misalnya, kita buka pernyataan Donditan tentang Donditan membantah Kemenak. Bentar, aduh, linknya ini tidak saya persiapkan, teman-teman. Karena kalau kita klik saja, ini yang muncul banyak sekali, teman-teman. Yang jelas ada itu ya, videonya Donditan. Bagaimana Donditan itu setuju. Ya, sebentar nih, sebentar. Kita masih coba cari ya, Donditan. Kemudian dia... Nih, coba ya, masih ada nggak videonya ya? Ya. Lah pitanya, tafsir Kemenak itu ngasal, ngaco, begitu. Seperti itu, supaya dihapus. Oh, dihapus videonya. Oh, udah dihapus. Pantesan dia cari. Itu, teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik. Ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam Nurdin saja. Karena balik. Wah, rokok. Udah sehat kau Edis? Masih pertanyaan ini. Udah sehat Edis? Ya gimana Nurdin? Coba kau diskusi lah. Jangan kau marah-marah. Setiap kau naik ke sini marah. Udah terus hawamu itu loh. Enggak. Ini. Gimana? Aku cuman kagum aja atas kehebatanmu. Aduh. Kepintaranmu, kejeniusanmu, sehingga kau merasa yang diperlukan adalah dari Zakir Naik, dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, kau hebat banget. Kau nyatakan mereka tidak berani naik ke sini. Iya. Aku pun menyatakan, memang kalau dari segi hal demikian, kau jauh lebih hebat daripada mereka kalau dari diambil patokan mereka nggak sanggup melawanmu. Sebab kenapa gitu? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni orang yang kusut otaknya sepertimu. Curhat. Iya. Loh, lalu kenapa anak buahnya Tasik Ngaji? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni otak yang kusut sepertimu. Oh. Kau mengaku hebat, nggak sanggup melawan dirimu. Mau saya lihat video-video orang yang menantang saya diskusi? Iya, memang ini senjatamu, senjata otak yang kusut. Ya mau kan? saya lihat bagaimana mereka menantang saya diskusi? Mau saya kasih tunjuk? Mau seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita lihat kau bilanglah Muhammad Muslim yang menantang saya diskusi. Sebentar. Kau bilanglah umat Islam ini mempertuhankan Muhammad. Memang dalam batok kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus jadi yang kalau mana? Yang pakarnya mana? Yang nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Sudah? Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu itu? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa dan kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Berak darah kau. Oke lah, kita kasih dia muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah. Jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti,
kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan Loh, kok otakmu. kejang begini? Biar sehat otakmu. Ya? Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustaz yang menantang saya debat? Ya, nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo kita haralkan darah orang ini. Itu. Mereka menantang saya debat offline, tujuannya satu. Satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing, ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini, di dalam debat itu langsung memenggal saya. Wah, itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut. Ludah iblis, gitu. Tai setan itu yang enggak. Itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke. Saya mau Dan tunjukkan kepada kamu ya. Ini ada videonya dari orang mengaku Ustadz ya. Namanya Ahmad Tarigan. Nggak perlu kau Tarigan. putarkan. Loh. Nggak perlu kau putarkan. Loh, Apa yang loh. ada dalam batok Ini saya putarkan dulu. Saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. Nggak perlu Ahmad kau Tarigan, putarkan. sebentar nih. Namanya Ahmad Tarigan. Mana nih videonya ini? Nggak Bentar perlu ya. kau putarkan. Ahmad Yang diminta, Tarigan. tobatlah kau agar otak kau tidak kusut lagi. Bentar, Ustadz Ahmad Tarigan itu menantang Agar saya tidak debat. kusut lagi otak kamu. Bentar. Nih. Waduh, mana sih videonya? Susah bener deh kalau nyari videonya ini. Kalau nggak dicari ketemu, teman-teman. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan itu memberikan tantangan kepada saya. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan, tantang. Nih, sebentar ya. Saya tunjukkan. Aduh, giliran dicari videonya ini nggak ketemu, teman-teman. Nih. Ustadz Ahmad Tarigan memberikan tantangan kepada saya untuk debat. Nama channelnya apa sih, teman-teman? Saya nggak tahu. Apa nama channelnya, teman-teman? Aduh, susah dicari nggak ketemu. Kalau nggak dicari ada. Apa nama channelnya? Ane Taf TV gitu, Bapak gitu namanya. Coba teman-teman. Tuh, nggak ketemu. Apa nama channelnya, teman-teman yang tahu coba di kolom komentar. Apa nama channelnya? Ya, Denap, oke. Denap. Bentar. Bentar ya. Denap. Nggak ada juga, dicari di sini nggak ketemu akunnya. Denap. Nggak ada, teman-teman. Oh, ini Denap. Oke, Denap TV namanya. Nih, perhatikan nih. Perhatikan nih. Lihat ya, perhatikan. Nih. Saya lucu membaca banyak komentar yang meminta saya debat dengan STV. Tanda dari komentar ajakan debat itu, pertama, mereka tidak tahu tentang Edis TV. Ternyata Kristen hari ini sangat haus dengan tokoh yang membela konsep kepercayaan mereka, sehingga Edis TV yang tidak ada apa-apanya pun dipuja-puja. Curhat ya, curhat. Dia curhat, teman-teman. Dia curhat. Kenapa dia tidak berani di sini? Ngaji juga curhat. Ayo, setan.
Orang Islam sudah teruji ketika mereka debat offline, mereka gelagapan, kalang kabut, teriak Allah Akbar. Gimana mau debat? Saya itu udah pernah debat. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Tanya sama dia, kenal nggak kamu sama Edis gitu. Saya sudah pernah melakukan debat, ditonton kurang lebih 300 orang, ya. Yang mengadakan acara adalah Mualaf Center Indonesia. Nekat yang nyata. Tanya sama mereka. 300 orang itu yang diskusi dengan saya, penontonnya. Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, ya. Mereka manggut-manggut semua di acara itu. Videonya nggak berani diupload sama Mualaf Center Indonesia. Mana berani mereka ngupload? Tahu nggak yang terjadi ketika debat itu? Ya, itu moderatornya malah ikut membela Muslim karena udah banyak sumbernya, narasumber Muslimnya udah ngakuk-ngakuk nggak bisa berdiskusi kan? Akhirnya apa? Moderatornya dari pihak Muslim membantu dia untuk diskusi dengan saya. Malah moderatornya. Itu fakta. Tuh, nekat yang nyata. Tanya kalau nggak percaya sama Hani Kristianto. Tanya sama dia. Oh, nekat yang nyata. Tidak berani komunitas agama. Kopi darat offline. Pernah. 2014 itu bahkan. Kamu belum lahir bahkan. Udah berapa tahun yang silam itu? 11 tahun yang silam. Kamu bilang nggak pernah. Justru kamu yang baru-baru nongol kemarin sore ini, kamu masih belum apa-apa. Belum tahu saya. 2014 bulan Desember. 2013 atau 14 itu bulan Desember. Oh, nekat yang nyata. Gila. Ayo, silakan, ya. Naik kemari. Kalau Muslim diskusi, kopi darat, ya, tidak offline, itu yang terjadi apa? Yang terjadi, mereka bisa teriak-teriak seperti Egy Sujana. Udah banyak Muslim seperti itu. Nih, contohnya nih, misalnya. Nih, kita lihat ya. Contoh nih. Ini adalah contoh bagaimana ketika seorang Muslim diskusi lintas agama, tapi dia malah marah. Nih, contoh nih. Cuman karena beda pendapat. Ini terjadi pas Egy hadir secara di sesi dialog lintas agama yang diadakan Arimatea secara live di YouTube 6 Februari lalu. Untuk itu bertema Tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Hadir perwakilan Islam dan Kristen. Dari pihak Islam ada Egy dan Ustadz Syamsul Arifin. Dari pihak Kristen ada Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan Dr. Moses Wibowo. Dalam diskusi yang berlangsung 4 jam, Egy bikin kontroversi dengan bilang konsep Tritunggal itu kontradiktif. Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ucap Egy. Dia juga mempertanyakan kenapa Yesus yang dianggap Tuhan malah berdoa kepada Bapa. Dengan pernyataan itu, Dr. Moses merespon dengan santai. Kalau Prof. Egy bilang dalam Alkitab banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website. Karena juga banyak sekali ada kontradiksi Al-Quran, ucapnya. Tapi kemudian Moses menekankan, soal kontradiksi adalah soal tafsir dan untuk membahasnya diperlukan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, di sini Egy langsung meledak. Dia menuntut kontradiksi Al-Quran dari Moses. Saya nggak minta banyak, satu aja. Bukan, katanya. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu fitnah, kamu musuh kami umat Islam. Kami bunuh pun tidak apa-apa, kamu menghina Islam. Ini kalau debat sama orang Islam.
Kalau debat sama orang Islam, siap-siap Anda nanti diteriakin Allahu Akbar. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, awas. Nanti nasibmu kayak Ade Armando, mereka tukang gebukin orang kalau udah teriak Allahu Akbar. Kalau udah teriak Allahu Akbar, orang Islam biasanya pukul. Loh, saya bilang fakta gimana? Ketika orang Islam teriak Allahu Akbar, kemungkinan dia akan anarkis. Gak percaya Anda. Nih, saya tunjukkan ya. Ketika Ade Armando, nih, Ade Armando itu pernah dipukulin. Dan yang mukulin itu teriak Allahu Akbar. Nih, biar sekalian saya tunjukkan nih videonya. Aduh, kalian ini nekat yangnya. Nih, siapa ini teman-teman? Kalian tahu ini siapa? Ini Ade Armando nih. Bagaimana dia dipukulin sampai babak belur. Nih. Nih, ini Ade Armando. Ketika Ade Armando dipukulin nih sampai kayak gini, yang mukulin itu teriak Allahu Akbar. Gimana kalian ini nekat yang nyata? Ini sampai ditelanjangin seperti ini. Ini kelakuan orang Islam. Makanya teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka mukul dan anarkis. Ini yang terjadi seperti ini. Biar kalian tahu. Itu videonya banyak. Yang mukulin itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Nih, saya tunjukkan. Nih. Nanti kena anu nggak ya? Kena pembatasan nggak ya? Kena pembatasan nggak ya? Ada videonya bagaimana Ade Armando dipukuli, kemudian orang-orang yang memukul-mukuli itu sambil teriak Allahu Akbar. Kena pelanggaran, teman. Ya. Ini yang muncul juga foto video-videonya berita-berita, teman-teman. Tanya saja sama Ade Armando itu, kalau kalian nggak percaya. Dan saya sudah pengalaman juga, ketika saya diskusi, diteriakin sama mereka. Makanya, teman-teman, diskusi kalau offline sama kalian, itu nggak tercapai. Nggak bisa, kalian nggak bermental, kalian belum kuat. Yo, kalau mau diskusi di sini saja, online seperti ini. Nah, ke sini ayo, kita baik-baik diskusi. Gimana mau diskusi kayak begitu orang? Nih, guru kalian nih, ketika apa omongan guru kalian nih, misalnya nih, ketika kalian diskusi kayak begini nih, kalau diskusi nih perhatikan, nih perhatikan. Nih, bagaimana pernyataan ustadz kalian? Ketika ustadz kalian kalau berdebat, mereka sampai ancam-ancam putus leher. Mana videonya si Juma itu ya? Si Juma itu ngomong, kalau kalian begini, ya, saya akan putuskan, Mana dia? Videonya, tapi kalau saya cari-cari itu sulit nyarinya, teman-teman. Mana ya videonya ya? Teman-teman pernah dengar bagaimana videonya si Juma ancam putuskan leher? Itulah kali. Mana ya? Aduh. Sayang sekali sih ya, nggak ada di sini, nggak saya simpan videonya. Bentar. Mana ya videonya teman-teman ya? Sulit ini kita mau cari ini. Pokoknya adalah intinya videonya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah lihat juga ya, sayangnya nggak bisa kita putar-putar di sini. Kita cari itu nggak langsung ketemu teman-teman. Tapi saya pernah lihat itu bagaimana dia mengatakan, kalau kamu di hadapan saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tukang kawin, katanya. Bagaimana tidak dikatakan tukang kawin?
Ada ayat yang mengatakan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Nabi suka. Loh, gimana? Bagaimana mau diskusi kopi darat? Orang perkataannya aja seperti itu. Saya cari videonya nggak ketemu teman-teman. Tapi banyak itu videonya sudah beredar teman-teman. Ya. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman punya videonya di mana? Ada videonya. Nih. Coba saya cari di YouTube dulu ya. Saya cari di YouTube. Videonya ya. Nih. Coba ya. Bentar. Kita cari dulu videonya di YouTube. Ya. Bentar. Ya ketemu teman-teman. Pokoknya ada lah itu videonya ya. Bagaimana dia akan mengancam, akan memutuskan leher kalau diskusi. Diskusi apa seperti itu? Mana sih? Ya adalah pokoknya videonya itu. Kalian suatu saat pasti akan ketemu itu ya. Tapi ya itulah. Kalau dicari nggak ketemu, tapi kalau berseliweran videonya ada. Karena saya nggak punya semacam galeri begitu teman-teman ya. Kalau muterin atau apa itu saya harus cari dulu gitu. Ya besok lah ya kita buat galeri khusus kalau ini, jadi kita kalau mutarkan itu kita nggak nyari-nyari seperti itu, biar nggak lama. Kapan-kapan lah ya kita siapkan galerinya. Oke, kita kasih naik ada apa ini? Wiwin Ta'ana. Ya, selamat malam Wiwin Ta'ana. Selamat malam Abang, Assalamualaikum. Muslim Bang. Hamba Allah Bang. Oh ya, silakan Bang, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Enggak, aku ini mau bertanya sama Abang. Ya Bang, tidak mau menyalakan kamera? Mau dong, abangku yang ganteng. Silakan Bang, yang Muslim cantik. ya Bang ya? Yang ganteng. Hamba Allah Bang, hamba Allah. Muslim bukan? Hamba Allah. Muslim atau bukan? Hamba Allah. Ya baiklah, ditanya Muslim atau bukan udah Oke, di bawah aja Bang, tidur di bawah sana. Orang udah banyak yang malu jadi orang Islam. Udah malu dia jadi orang Islam dia. Hanya bau. Orang ditanya kamu Muslim atau bukan? Hamba Allah, hamba Allah. Coba ya, silakan ya teman-teman ya. Jangan berkelit gitu loh, muter-muter biar nggak kita nimbulkan persepsi yang keliru gitu loh. Tinggal Anda jawab saja, Islam atau bukan, Muslim atau bukan. Jawab Muslim aja sulit bener. Oke, Abdi El Haq, Muslim Bang. Ya, Assalamualaikum. Silakan Bang. Iya Bang, apa Bang? Apa? Anda kan naik kemari, apa yang ingin Anda utarakan, Anda sampaikan apa? Tadi antum kan nanya saya gitu. Pak Bang kan gitu. Anda seorang Muslim kan? Insya Allah ya. Sudah lama Bang nonton channel Edis TV? Ya, kebetulan kadang nonton gitu. Ya, sudah berapa lama? Maksudnya Anda mengikuti channel saya ini sudah berapa lama? Bulan, 2 bulan? Ya, 1 bulan, 2 bulan tuh. Oke, selama Anda mengikuti channel saya ini, bagaimana? Kesannya bagaimana? Ya gini Bang, kalau dalam ajaran Muslim lah, dan Islam, ya yang baik itu diambil Bang.
baik diambil gitu. Bukan kesan Anda terhadap siaran saya gitu loh, channel saya ini. Maksudnya apanya maksudnya? Poinnya itu gimana maksudnya gitu? Siarannya gimana maksudnya, Bang? Teman-teman, kalau kalian jadi host, jadi saya ya, teman-teman, panadol habis, teman-teman. Iya, susah ngomong sama orang Islam tuh susah, teman-teman, susah. Yang ditanya kesan Anda selama sebulan nonton channel saya ini apa? Kesannya bagaimana? Paling tanya kesan bagaimana, Bang, maksudnya? Coba teman-teman mau rasain jadi host, mau rasain, ayo. Mau rasain kepala kalian sakit, minum bodrek terus tiap hari. Gimana? Jadi kesan itu kan pasti ada tujuan, Bang. Kesannya itu apa gitu kan? Nah, dalam Ya, Islam apa itu kan kesan ada Anda atau apa ya pendapat Anda selama Anda sebulan memperhatikan channel saya? ya gini aja, Bang. Biar Abang itu lebih manfaat atau mafsadatnya gitu. Ada manfaat atau tidak gitu, Bang. Ya kesan itu merujuk ke situ lah. Ya kan? Bang dari Madura, Pasti Bang? itu. Abang dari Madura? Iya. Ya dari Madura saya, Bang. Dari Madura. Oke, kemarin itu banyak, Bang. Teman-teman lawan diskusi saya dari Madura. Gitu. Ada satu teman saya, Bang, namanya Gus Wafi. Dia mengakui itu bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim. Ya. Setuju berarti Anda ya? Maksud apa, Bang? Bentar dulu. Ya, Bang Edis. Ini saya sangat bersyukur kepada Gusti Allah bertemu dengan Bang Edis ya. Bukan, pernyataan Gus Wafi yang mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim, Anda setuju? Nah, saya begini, Bang. Dalam Islam itu kalau enggak tahu persis, jangan pakai setuju atau tidak gitu. Saya enggak tahu itu. Tidak tahu. Oke lah, baiklah Bang. Kalau Anda tidak tahu, saya nanti diskusi dengan banyak orang yang tahu. Ini saya sakit kepala. Gimana? Jangan bawa Ustadz Wafi lah gitu. Atau tapi Anda kenal Ustadz Wafi kan? Nggak kenal saya, cuma tahu saja di. Oke, Gus Wafi tahu ya? Ya. Oke, Gus Wafi itu bilang Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob. Ini Bang, kan saya sudah bilang ke Abang, ke Bang Edis, saya nggak tahu persis Bang Ustadz Wafi itu mengatakan apa, nggak tahu saya. Jadi yang oke, gini aja lah, lupakan Ustadz Wafi. Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu robnya umat Muslim? Nah, gini Bang, kalau menurut saya dapat saya dan sepengetahuan saya itu tentang Nabi Muhammad, Rasul kita. Itu Rasul Bang. Bukan robnya umat Muslim? Bukan disembah. Tapi dia bukan robnya umat Muslim? Cuma kalau dalam Islam itu tawassul lah gitu. Kita tawassul kepada yang lebih alim, lebih pintar. Oke Bang, sampai jumpa kembali Bang ya. Ini malah sakit kepala saya Bang. Aduh, berat teman-teman. Kita rehat dulu lah ya. Udah sakit kepala saya teman-teman, udah tambah pusing. Oke lah, selamat malam teman-teman ya. Berhubung sudah mau jam 10 malam, ya teman-teman yang Indonesia Tengah udah jam 11, yang Indonesia Timur jam 12, ya kita istirahat dulu lah ya. Makin malam ini makin pusing kepala ini teman-teman. Dari tadi sampai sekarang ketemunya ya yang kayak begitu. Terima kasih. Ya sekali lagi teman-teman di akhir acara, teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk mendirikan Rumah Apologet, teman-teman. Di sini ya teman-teman ya, ada kolekte pendirian Rumah Apologet di layar. Silakan teman-teman screenshot. Acara kita iklan ya teman-teman ya, supaya kita tidak lupa. Kita punya agenda untuk mendirikan Rumah Apologet. Seperti itu. Silakan teman-teman tangkap layar, teman-teman yang punya berkat lebih bisa support.
Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita istirahat, besok kita diskusi lagi. Semoga ya kita berharap teman-teman ketemulah orang Islam yang memiliki ilmu ya. Ketemu orang Islam yang memiliki bidang atau yang di bidangnya ya, membidangi itu, karena yang naik selama ini nih, aduh gimana ya teman-teman, ya sakit kepala saya teman-teman, yang datang model-model begitu semua ya. Oke lah, kita masih berharap masih ada, walaupun hanya satu orang, entah sembunyi di mana dia, semoga suatu saat kita ketemu dengan orang tersebut yang mampu menjelaskan agama Islam itu. Karena kalau saya yang menjelaskan, mereka nggak percaya. Sekalipun saya membawa dalil-dalil, sekalipun saya membawa tulisannya, hadis-hadisnya, ayat Qur'annya, mereka tiada percaya. Ya, biar ustadznya langsung. Tapi mereka nggak percaya, teman-teman. Tapi ya itulah tugas kita, tetap bersabar ya, menjawab mereka. Kita harus bersabar karena orang-orang yang membuat konten-konten, orang-orang yang membuat video-video membahas agama Kristen, mereka sendiri tidak berani. Donditan, ngiprit, lari. Si Juma, lari tunggang langgang. Apalagi, Cupei nggak berani. Cupei nggak berani teman-teman. Nggak berani dia. Dia beraninya offline katanya. Di markas TNI. Apalah. Apa hubungannya coba? Offline di markas TNI. Apa hubungannya? Nggak berani dia teman-teman. Online begini dia tidak berani. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita rehat dulu. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di dalam diskusi. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-anda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor.
Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.